Ketika Nabi berjumpa dengan orang yang sudah mati saat Isra dan Mi'raj, Nabi bertanya, bagaimana kalian merasakan sakaratul maut? Yang satu bercerita, seperti tembasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Bagaimana perasaan kamu? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagaimana dengan kamu? Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Sementara mereka yang mati syahid, mereka merasakan sakaratul maut kal qarsi, seperti cubitan pada tangan. Makanya ketika dibuka penutup wajahnya senyum. Kata Ustaz Abdul Somad, mati itu sakit. Kenapa dia tersenyum? Sebelum Israel mencabut nyawanya, sudah datang malaikat membisikkan ke telinganya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu. Di saat itu malaikat mengepakkan sayapnya, maka nampak dikepakkan sayap malaikat itu tempatnya di dalam surga. Kamu di dalam surga kelas VVIP blok A nomor 13. Bayangkan, kenapa mereka yang mati syahid itu senyum? Karena dia sudah tahu tempatnya di mana dia akan tinggal di dalam surga. Maka orang yang menyaksikan, bahasa Arabnya syahid. Jadi kalau ditanya apa makna syahid? Syahid artinya dua. Pertama, disaksikan. Yang kedua, menyaksikan. Kenapa dia disebut disaksikan? Karena para malaikat menyaksikan kematiannya. Kenapa dia disebut menyaksikan? Karena sebelum mati dia sudah menyaksikan tempatnya di dalam surga. Kita tadi sebelum salam bolak-balik minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Jauhkan aku dari azab neraka jahanam, jauhkan dari azab kubur. Bolak-balik tahiyatul masjid, jauhkan dari azab kubur. Qabliyah Isya, jauhkan dari azab kubur. Salat Isya, jauhkan dari azab kubur. Setelah Isya, jauhkan dari azab kubur. Belum tentu selamat dari azab kubur, tapi mereka yang mati syahid itu, mereka diselamatkan dari azab kubur dan mereka tidak mendapatkan hisab, tidak ada dihitung, langsung masuk ke dalam surga Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tidak berombang-ambing, wahai jiwa yang sudah mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha. Allah ridha dan engkau pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Tapi Pak Ustadz, sekarang mau jihad melawan apa? Belanda kan sudah pergi. Apa kami bunuh saja turis-turis Belanda itu? Bukan itu lagi jihad kita sekarang, anakku. Jadi apa jihad kami Pak Ustadz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke Batam. Anak bapak dapat beasiswa, mau kemana? Mau ke Jepang. Ambil jurusan apa? Ikan. Cerita sama kawan, Mas bro, anak saya dapat beasiswa nih ke Jepang. Ngambil apa? S2. Jurusan apa? Ikan. Ikan kok jauh-jauh, di sini aja banyak kok. Langkahkan kakimu, nak. Yang akan kau ambil di sana teknologinya. Engkau akan jadi profesor ikan. Mungkin sampai di sini kau akan buka ternak lele yang besarnya sebesar pesawat. Akan dikalengkan, dijadikan ekspor. Negara kita akan menjadi maju. Apapun bidang, dapat elektronik, mau bidang agama ke Timur Tengah, silakan. Kulepas engkau dengan ucapan jihad anakku. Selama kau belajar, engkau akan menjadi orang yang jihad fisabilillah. Jadi jangan kalau sudah disebut kata jihad teroris. Jihad teroris.
Itu orang kafir ingin merusak ajaran Islam. Jihadnya kami orang tua ini apa Pak Ustaz? Mendidik anak-anak sehingga bisa mengisi kemerdekaan. Itu jihad kita. Anak-anak kita ini kalau tidak kita didik, ancamannya luar biasa. Ancaman yang pertama, narkoba. Ancaman yang kedua, seks bebas. Ancaman yang ketiga, aliran sesat. Ini merusak kepalanya semua. Siapa yang menyelamatkan ini? Bapak dan ibu. Antar anaknya Islamic boarding school, pondok pesantren, SD IT, SMP IT. Yang penting pendidikan agama. Tidak ada yang bisa menyelamatkan generasi ini selain daripada agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agama. Datang bapak-bapak ngadu ke saya, Pak Ustaz, ya anak saya kirim ke pesantren. Istri saya nangis, matanya bengkak. Saya panggil istri saya, sini. Kamu nangis sekarang. Ya, lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti anak kita menjadi pecandu narkoba, daripada nangis nanti anak kita menjadi pezina, daripada nangis nanti anak kita ikut aliran sesat. Berhenti, jangan nangis. Alhamdulillah, berhenti istri saya nangis, Pak Ustaz. Besok saya pula yang nangis. Ternyata jihad kita untuk mendidik generasi ini belum sanggup seperti perjuangan mereka dulu, bergerilya di dalam hutan, digigit pacak dan lintah, digigit semut dan nyamuk malaria, tapi mereka tetap meneriakkan Allahu Akbar. Tak ada kipas angin, tidak ada AC, tak ada aqua. Ini Ustadz malam ini sudah pakai kipas, sejuk, Papuanya 2 botol, buah lagi. Cuman sayang buahnya tak dibuka plastik. Bercanda, tak serius. Artinya apa? Bahwa kita bisa hidup aman, nyaman, tentram. Ini karena perjuangan mereka yang luar biasa. Pangeran Diponegoro, bangsawan berdarah biru, meninggalkan kerajaannya demi untuk memperjuangkan. Kalau Pangeran Diponegoro ingin hidup nyaman, adem, ayem, tentram, enak, ngapain dia mesti pergi berjuang, diusir, dikejar-kejar, demi untuk apa? Untuk supaya tegak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.